Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ketentuan Menpan RB tahun 2024, dan disesuaikan dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, bahwa tahap seleksi pengadaan PNS, setelah seleksi kompetensi dasar, SKD, adalah seleksi kompetensi bidang, SKB, yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar, dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. 40% SKD dan 60% SKB. Oleh karena itu, mari belajar soal-soal SKB ini dengan sebaik-baiknya, agar akumulasi nilai kita bisa lebih tinggi lagi. Berikut soal SKB jurusan Perancang Peraturan Perundang-undangan, jurusan Analisis Hukum, Kemenkumham dan Mahkamah Agung. Mohon subscribe-nya kawan-kawan, gratis, dan juga bisa menyemangati kami untuk membuat video selanjutnya. Silahkan disimak soal-soalnya. 1. Berikut ini, sumber hukum formal di Indonesia adalah A. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. B. Adat, agama, dan kebiasaan masyarakat. C. Jurisprudensi dan kesepakatan. D. Pancasila dan UUD 1945. Jawaban, A. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, adalah sumber hukum formal yang tertulis, dan memiliki kekuatan hukum tertinggi di Indonesia. 2. Hukum adat, merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Ciri khas hukum adat adalah A. Bersifat tertulis. B. Bersifat nasional. C. Bersifat turun-temurun. D. Bersifat universal. Jawaban, C. Bersifat turun-temurun, adalah ciri khas hukum adat yang membedakannya dengan hukum tertulis lainnya. 3. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga konsensus kebangsaan di era globalisasi adalah A. Perbedaan suku dan budaya. B. Kemiskinan dan kesenjangan sosial. C. Masuknya pengaruh budaya asing yang negatif. D. Perkembangan teknologi informasi yang pesat. E. Semua jawaban benar. Jawaban, E. Semua jawaban benar. Semua faktor tersebut merupakan tantangan dalam menjaga konsensus kebangsaan di era globalisasi. 4. Salah satu faktor yang dapat merusak konsensus kebangsaan adalah A. Adanya kesepakatan bersama. B. Munculnya konflik horizontal. C. Adanya keberlanjutan kepemimpinan. D. Penegakan hukum yang baik. E. Kemajuan teknologi. Jawaban, B. Munculnya konflik horizontal. Berikut faktor yang dapat merusak konsensus kebangsaan. 1. Adanya perbedaan pendapat. 2. Munculnya konflik horizontal. 3. Perpecahan akibat isu SARA. 4. Lemahnya penegakan hukum. 5. Aliran hukum positivisme berpendapat bahwa hukum adalah A. Perintah Tuhan yang bersifat universal. B. Norma-norma yang dibuat oleh manusia dan berlaku karena adanya kekuasaan. C. Kumpulan nilai-nilai moral yang berlaku universal. D. Hasil dari kesepakatan sosial. Jawaban, B. Aliran positivisme berpendapat bahwa norma-norma yang dibuat oleh manusia dan berlaku karena adanya kekuasaan. 6. Apa yang dimaksud dengan interpretasi hukum? A. Penerapan hukum dalam kasus konkret. B. Upaya untuk memahami makna suatu peraturan hukum. C. Pembuatan undang-undang baru. D. Pengujian undang-undang di pengadilan. Jawaban, B. Interpretasi hukum merupakan upaya untuk memahami makna suatu peraturan hukum. 7. Teori kontrak sosial menjelaskan asal-usul negara dan hukum dari A. Kekuasaan yang kuat. B. Kesepakatan bersama antara individu-individu. C. Tradisi dan kebiasaan. D. Kehendak Tuhan.
Jawaban B. Teori kontrak sosial berpendapat bahwa negara dan hukum terbentuk dari kesepakatan sukarela antara individu-individu dalam masyarakat. 8. Apa yang dimaksud dengan supremasi hukum? A. Kekuasaan tertinggi berada di tangan penguasa. B. Semua orang tunduk pada hukum. C. Hukum hanya berlaku bagi rakyat biasa. D. Hukum dapat diubah sesuai kepentingan penguasa. Jawaban B. Supremasi hukum yaitu semua orang tunduk pada hukum. 9. Hukum dan moralitas memiliki hubungan yang A. Selalu terpisah dan tidak saling mempengaruhi. B. Hukum selalu mengikuti moralitas. C. Moralitas lebih tinggi derajatnya daripada hukum. D. Saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Jawaban D. Hukum dan moralitas seringkali saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, meskipun tidak selalu identik. 10. Apa yang dimaksud dengan prolegnas? A. Program legislasi nasional. B. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. C. Rancangan undang-undang. D. Peraturan daerah. Jawaban A. Prolegnas adalah singkatan dari Program Legislasi Nasional, yaitu rencana strategis pembentukan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. 11. Tahap awal dalam proses penyusunan prolegnas adalah A. Pembahasan RUU di DPRB, penetapan prolegnas oleh Presiden. C. Pengumpulan usulan RUU dari berbagai pihak. D. Pengesahan RUU menjadi UU. Jawaban C. Proses penyusunan prolegnas dimulai dengan mengumpulkan usulan RUU dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. 12. Salah satu faktor yang mempengaruhi prioritas dalam prolegnas adalah A. Jumlah anggota DPRB, urgensi masalah yang akan diatur. C. Anggaran negara. D. Keputusan partai politik. Jawaban B. Prioritas dalam prolegnas ditentukan berdasarkan urgensi masalah yang akan diatur dan dampaknya terhadap masyarakat. 13. Siapa yang berwenang menetapkan prolegnas? A. Presiden. B. DPRC. Bersama-sama antara DPR dan pemerintah. D. Mahkamah Konstitusi. E. DPD. Jawaban C. Penetapan prolegnas merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan pemerintah. 14. Apa yang dimaksud dengan evaluasi prolegnas? A. Proses pengesahan RUU menjadi UU. B. Pembahasan RUU di tingkat komisi. C. Pengumpulan usulan RUU dari masyarakat. D. Penilaian terhadap pelaksanaan prolegnas dan efektivitas produk hukum yang dihasilkan. Jawaban D. Evaluasi prolegnas bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan prolegnas dan efektivitas dampak produk hukum terhadap kebijakan publik. 15. Bagaimana cara masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan prolegnas? A. Menjadi anggota DPRB, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. C. Memberikan masukan dan pendapat kepada anggota DPR atau pemerintah. D. Mengikuti rapat-rapat paripurna DPR. Jawaban C. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan dan pendapat kepada anggota DPR atau pemerintah terkait usulan RUU yang akan dimasukkan dalam prolegnas. 16. Data dan bahan yang paling relevan untuk mendukung penyusunan sebuah rancangan peraturan daerah atau raperda adalah A. Data tentang jumlah penduduk. B. Data tentang potensi sumber daya alam. C. Data tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat.
D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Data yang komprehensif sangat penting dalam penyusunan raperda. Data penduduk, potensi sumber daya alam, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat semuanya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. 17. Salah satu bentuk analisis data yang dapat dilakukan dalam penyusunan raperda adalah A. Analisis kuantitatif, B. Analisis hukum, C. Analisis distributif, D. Analisis variabel. Jawaban A. Jenis analisis data yang digunakan tergantung pada jenis data dan tujuan analisis yang terdiri dari analisis kuantitatif, analisis kualitatif, dan analisis komparatif. 18. Tahap awal dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah A. Pembahasan di tingkat legislatif, B. Penetapan oleh kepala negara, C. Inisiatif pembentukan, D. Pengundangan. Jawaban C. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan diawali dengan adanya inisiatif atau gagasan untuk membuat peraturan baru. 19. Siapa saja yang berhak mengajukan rancangan undang-undang (RUU)? A. Presiden, B. DPR, C. DPD, D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Baik Presiden, DPR, maupun DPD memiliki hak inisiatif untuk mengajukan RUU. 20. Asas legalitas dalam hukum pidana mengandung arti A. Tidak ada kejahatan dan tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang yang mengatur sebelumnya. B. Setiap orang sama di hadapan hukum. C. Hukum harus dilaksanakan secara adil. D. Hukum harus memberikan kepastian hukum. Jawaban A. Tidak ada kejahatan dan tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang yang sebelumnya mengatur adalah definisi dari asas legalitas dalam hukum pidana.